Ikhwatu fillah, kita lanjutkan pelajaran akidah ini tentang syahadatain. Sudah dijelaskan bagaimana la ilaha illallah itu ada an-nafyu wal itsbat, ya, ada menafikan, ya, ketuhanan, ya, dan secara total kecuali Allah, ya, wal itsbat, dan menetapkan, ya, menetapkan hanya Allah saja sembahan itu, ya. Nah, itu maka semuanya selain Allah itu adalah bukan ilah, ya, gitu. Dan seterusnya, ini kesimpulannya sudah kita terangkan. Nah, kemudian sang penulis melanjutkan, ya, bahwa kita juga tahu, ya, bukankah Anda tahu bahwa orang yang munafik itu, ya, mengerjakan sesuatu yang hanya pada zohirnya saja, ya, orang munafik tuh, tapi hatinya tidak, ya, tidak membenarkan. Mereka lah yang menempati apa, dasar yang paling bawah di neraka, ya. Fidarkil asfali minan nar, ya. Juga tahu orang-orang Yahudi yang mengucapkan syahadat selain mereka, ya, tetapi syirik dan kafir, maka syahadat itu tidak bermanfaat bagi mereka, ya. Itu Yahudi tidak ada manfaat, ya. Ketika mengucapkan syahadat tapi diiringi kekafiran, ya, tidak akan bermanfaat, ya. Dan bagi orang yang murtad dari Islam karena mengingkari sebagian ajaran Islam, maka syahadatnya tidaklah bermanfaat walaupun diucapkan 1000 kali, gitu, ya, gitu, ya. Itu sudah murtad, ya. Selain itu, orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah seperti para penyembah berhala dan para penyembah kuburan, ya, yang mereka minta-minta ke kuburan maksudnya, maka syahadatnya pun tidak bermanfaat bagi mereka, dan tidaklah sekali-kali mereka akan mendapatkan keutamaan, ya. Jadi tidak mendapatkan keutamaan syahadat itu, ya. Sebagaimana telah dinyatakan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Hujjah untuk kesimpulan, maka bisa ditambahkan pula di sabda Nabi, yakni la syarikalah, tidaklah sekutu baginya, sebagai peringatan, ya, bahwa mungkin saja orang yang mengatakan syahadat tapi sebenarnya dia adalah musyrik, gitu, ya. Tidak membenarkan sebenarnya dia itu walaupun berkata syahadat, ya, seperti Yahudi munafik, gitu, ya, yang minta-minta ke kuburan. Mereka berprasangka bahwa Nabi menyuruh mengucapkan la ilaha illallah tapi hanya di sekedar lisan saja, ya, gitu, di mulut doang, gitu, ya, gitu. Dan dengan persepsi, ya, pemahaman semacam ini, itu adalah suatu kebodohan, yang keterlaluan. Maka Nabi menyuruh mengucapkan la ilaha illallah bukanlah hanya untuk diucapkan, tapi harus diamalkan kandungannya, maknanya, dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Karenanya orang kafir jahiliyah mengatakan, a inna latariku alihatina lisa'im majnun, ya. Apakah kami harus meninggalkan ilah-ilah atau ibadah-ibadah yang kami lalu mengikuti tukang syair yang gila Muhammad, ya, tuh, ya. Dikatakan Nabi Muhammad itu apa?
gila ya, itu jangan ini ya, jangan asing ya. Jangan asing kalau kadang-kadang ada di kita ya, dilecehkan tuh ya, dicela. Ya, Nabi Muhammad dikatakan apa? Majnun tuh ya. Insyaallah ya. Dan mereka mengatakan pula, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia menjadikan ilah-ilah hanya jadi satu ilah ya? Surah Shad ya. Tak heran ya, mereka enggan untuk mengucapkan syahadat. Kalaupun mereka mengucapkan, tetapi tetap saja menyembah Lata, Uzza dan Manat ya. Sehingga belum dikatakan sebagai seorang yang muslim ya. Nah itu. Dan Nabi tetap memerangi mereka sampai memusnahkan saingan-saingan Allah dan meninggalkan peribadahan kepadanya itu ya. Dan mereka benar-benar hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Maka inilah persepsi yang merupakan jelas, itu adalah aksioma ya dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga ijma para salaf ya. Nah mereka kalau orang-orang musyrik itu ya tahu kalimat syahadat ya, mereka mengetahui uluhiyah dan ilahiyah yang dinafikan atau ditiadakan, yaitu menafikan selain Allah. Dan memang Allah itu tidak mempunyai sekutu, dan mereka pun tidak mengetahui makna syahadat kecuali pengertian yang sudah dipersepsikan saja ya. Ya sama saja gitu ya, antara mukmin, kafir dan semua makhluk, yaitu pengertian yang bermaksud bahwa Allah itu Maha Pencipta atau Tuhan yang Maha menciptakan ya. Tapi kan tidak hanya pengertiannya itu menciptakan saja ya, harus senantiasa Allah diibadahi gitu ya gitu. Bukan hanya diciptakan ya gitu. Ya, kita semua juga tahu ya. Ya orang mukmin, kafir atau juga musyrik juga kan tahu Allah Maha Mencipta, tapi kan yang menjadi mukmin sejati yang bagaimana ya? Yaitu ya benar-benar beribadah hanya kepada Allah saja, itu membuktikan mukmin yang sejati gitu ya. Nah itu. Jadi itu bahwa harus adanya makna ilahiyah, tentunya kalau makna kekuasaan mencipta, orang kafir juga telah mengakui ya gitu, sudah merupakan akidahnya ya, orang kafir itu ya. Mereka pun menyadari kefakiran dan kebutuhan kepada Allah, meskipun mereka tetap menyembah pada selain Allah ya, yang dijadikan sebagai perantara atau pemberi syafaat di sisi Allah dalam doa permintaan dan hajatnya. Dan mereka juga menyerahkan penciptaan, kerajaan, rezeki itu ya, menghidupkan, mematikan dan semua perkara kepada Allah. Dia tahu itu ya. Itu. Dia tahu ya, semua perkara itu pada Allah gitu ya. Rezeki termasuk juga ya di antaranya. Kerajaan, menghidupkan, mematikan, dia tahu. Dalam hal ini mereka meyakini bahwa Allah tidak punya sekutu. Mereka memahami la ilaha illallah, tapi hanya sebatas pemahaman ya tersebut. Maka tak heran mereka tidak mau mengucapkannya dan mengamalkan kandungan maknanya. Mereka tidak paham, dan memang demikian tidak mau paham malah gitu ya gitu. Bahwa tauhid rububiyah seperti ini ya, tidak ada manfaatnya kalau diikuti kesyirikan dalam uluhiyah ilahiyah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum
billahi illa hum musyrikun. Ya. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah kecuali memang mereka menyekutukan Allah. Kebanyakannya menyekutukan Allah itu maksudnya ya. Maka mereka yang minta-minta ke kuburan misalnya, mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak tahu makna dan tidak mau mengamalkan kandungan ya. Nah itu. Sehingga mereka seperti kaum Yahudi yang hanya mengucapkan tapi tidak tahu maknanya dan tidak mau mengamalkannya. Tentunya inilah bagaimana diantaranya juga pelaku penyembahan itu mengucapkan syahadat tapi pada waktu itu juga mereka menyembah selain Allah dengan cara mencintai, menghormati, mengagungkan, takut, mengharapkan, tawakal, berdoa. Dia mengarahkan bentuk-bentuk ibadah ini kepada selain Allah yang tidak berbeda sama sekali dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik dulu. Ya, kala atau bahkan mungkin lebih parah lagi ya. Oleh karena itu, kalau Allah orang-orang disuruh bersumpah, niscaya akan sumpahnya itu baik sumpah itu benar, dusta ya bisa jadi juga ya. Bisa benar bisa dusta aja. Umpamanya mereka disuruh bersumpah dengan menyebut nama Allah ya. Ya bisa jadi hatinya tidak membenarkan misalnya. Atau menyebut nama seorang syekh misalnya. Atau orang yang dengan menyentuh misalnya tanah kuburan syekh dan semisalnya mereka tidak akan mau bersumpah sekiranya dia berdusta ya. Ketika dia bersumpah dengan nama Allah pun dia berdusta sebenarnya. Hatinya tidak membenarkan ya. Karena yang tentunya itu dikatakan bahwa mana syekh itu ya lebih hebat daripada Allah. Wa'alaikumsalam ya. Gitu. Syekh itu sudah melekat di hatinya gitu ya gitu. Begitulah orang jahiliyah dahulu. Dan Allah membeberkan hanya untuk menambah keyakinan sebagaimana kisah Qasamah nih, sumpah yang terjadi pada zaman jahiliyah. Kebanyakan berkeyakinan bahwa berdoa pada satu ilah, yakni diantaranya saat itu berhala-berhala dan kuburan tuh ya, kuburan itu diyakini lebih manfaat dan lebih mustajab ya dibandingkan berdoa di masjid ya. Masya Allah ya. Jadi ke berhala atau ke kuburannya itu lebih mustajab daripada ke masjid. Masya Allah ya. Kenyataan mereka sudah terus terang dan banyak sekali cerita tentang mereka. Maka inilah syiriknya orang jahiliyah dahulu ya. Nah itu. Nantilah kita terangkan lagi ya. Selanjutnya yang ada di pelajaran tentang syahadat ini ya.